Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Tarsum, pria berusia 41 tahun itu membuat geger dan ketakutan warga di desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Ciamis, Jawa Barat. Tarsum membunuh dan memutilasi istrinya, Yanti yang berusia 40 tahun. Yang lebih mengerikan adalah setelahnya Tarsum menawarkan jasad itu pada warga sekitar. Aksi Tarsum menawarkan jasad mutilasi istrinya kepada warga itu pun terekam video amatir. Warga dibuat ketakutan ketika berlarian saat Tarsum berkeliling menawarkan jasad istrinya itu. Ketua RT setempat, Yoyo Tarya, mengungkap kesaksiannya di saat ditawari jasad mutilasi Yanti. Yoyo ketakutan hingga lari menyelamatkan diri. Awalnya ia tidak tahu ada pembunuhan. Tarsum membawa baskom berisi daging segar, menawarkan untuk membeli. Peristiwa mengerikan itu terjadi pada Jumat 3 Mei 2024 pagi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Warga kemudian melaporkan kejadian ini kepada aparat kepolisian. Selanjutnya Tarsum ditangkap oleh TNI dan polisi yang dibantu warga. Polisi mengungkap jika Tarsum membunuh istrinya dengan menggunakan kayu. Penyebab kematian korban adalah trauma benda tumpul di belakang dan depan kepala. Setelah itu baru dimutilasi. Tarsum mengeksekusi istrinya di jalan saat korban hendak berangkat menuju pengajian ke masjid. Tarsum memutilasi jasad istrinya menjadi 5 bagian, yakni 2 bagian lengan, 2 kaki dari lutut ke bawah, dan bagian dada. Jasad Yanti yang telah dimutilasi itu lalu dibawa berkeliling ke 3 tempat di sekitar rumahnya. Sebelum kejadian, Tarsum sempat menitipkan anak keduanya yang masih SMA pada RT dan tetangga. Alasannya, pelaku akan merantau ke Kalimantan. Penyidik Satreskrim Polsek Ciamis mulai memintai keterangan dari 7 saksi terkait pembunuhan dan mutilasi tersebut. Saksi yang dimintai keterangan diantaranya anak kedua korban dan pelaku, warga, hingga pihak puskesmas. Memang, hasil pemeriksaan saksi mengarah ke pelaku semua, dan Tarsum sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ihwal motif pembunuhan, pihak kepolisian belum bisa memastikan. Sebab saat ditanya soal pembunuhan dan mutilasi ini, tersangka langsung berhenti berkata-kata, bahkan reaktif. Untuk sementara, terkait dugaan pembunuhan tersebut adalah karena utang piutang. Berdasarkan keterangan saksi, tersangka memang punya utang sekitar 100 juta. Utang tersebut selain pada bank, juga pada perorangan. Saksi lainnya menyebut, beberapa hari sebelum kejadian, keluarga Tarsum mendatangi puskesmas Rancah. Pihak puskesmas kemudian datang ke rumah Tarsum untuk melakukan observasi terhadap Tarsum. Oleh petugas puskesmas, Tarsum diberi obat penenang. Mungkin saja emosional Tarsum sudah meletup semenjak saat itu. Pembunuhan sekaligus mutilasi bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Berikut rentetan kasus mutilasi mengerikan yang pernah membuat gemar publik. Yang pertama adalah mutilasi Setiabudi pada tahun 1981. Kasus tersebut bahkan belum terungkap hingga sekarang. Disebut-sebut sebagai pionir kasus mutilasi di Indonesia. Peristiwa sadis ini berawal dari penemuan kardus berisi potongan tubuh di kawasan Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kardus itu ditemukan oleh seorang pemulung. Kardus pertama berisi 13 potongan tulang manusia dan 1 kepala. Di kardus kedua, terdapat 180 potongan kecil tubuh manusia yang tampak sangat mengerikan. Dokter ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Munim Idris, pada saat itu mengatakan ada beberapa bagian tubuh korban yang tidak terdapat di dalam kardus. Hingga saat ini, kasus mutilasi tersebut masih belum bisa dipecahkan. Kasus kedua adalah robot gedek alias Siswanto, yang menghiasi pemberitaan sekitar tahun 1996 karena aksi kejamnya membantai anak-anak di bawah umur.
Pria tunawisma dan buta huruf ini terkenal dengan aksinya yang kejam, sebab ia menyodomi 12 anak di bawah umur, kemudian mereka dibunuh dengan disayat dan dipotong tubuhnya, sebelum akhirnya dibuang di beberapa tempat seperti Pondok Kopi, Jakarta Timur, dan sekitar rawa-rawa bekas Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat. Sosok Robot Gedek ini adalah seorang gelandangan berkaki timpang, berpostur pendek, tidak kekar, bungkuk, dan berjalan pincang. Kepala Robot Gedek teleng, alias menggeleng tanpa sebab, dan inilah yang menyebabkan ia dipanggil Robot Gedek. Menurut catatan Polres Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, dari 12 korban ini hanya 8 jenazahnya yang berhasil ditemukan. Di antaranya 2 korban yakni Rio dan Wisnu yang dimutilasi menjadi beberapa bagian ditemukan di semak-semak Bandara Kemayoran. Siswanto mengaku melakukan itu sendirian. Ia memotong-motong bagian tangan, kaki, dan kepala anak. Kedua anak ini sebelum dibunuh terlebih dahulu disodomi. Atas perbuatannya, Robot Gedek ini sempat jadi buronan. Dirinya pun kabur ke daerah Ketandan, Batang, Jawa Tengah, hingga akhirnya berhasil dibekuk polisi pada 27 Juli 1996. Dalam sidangnya di Pengadilan Jakarta Pusat, Robot Gedek mengaku tidak sadar saat melakukan aksi kejamnya tersebut. Dia mengaku jika dalam bayangannya, yang dibunuh itu adalah ayam. Meski telah melakukan pembelaan, pengadilan tetap menjatuhkannya hukuman mati, dan akhirnya dimasukkan ke LP Nusa Kambangan, Cilacap. Namun sebelum hukuman mati dilaksanakan, Robot Gedek meninggal dunia terlebih dahulu karena serangan jantung pada 26 Maret 2007. Kasus mutilasi selanjutnya adalah Rian Jombang. Nama Ferry Idam Heriansah atau Rian menjadi sangat terkenal pada tahun 2008 lalu. Rian asal Jombang ini dikenal sebagai sosok keji yang telah membunuh 11 orang sekaligus melakukan mutilasi. Beberapa korban yang telah dibunuh kemudian dikuburkannya di belakang rumah orang tuanya di Jombang, Jawa Timur. Setelah penyelidikan polisi, terungkap motif yang menyebabkan Rian melakukan perbuatan keji tersebut. Salah satunya adalah cemburu. Diketahui jika Rian termasuk dalam kaum homoseksual atau penyuka sesama jenis. Dia memiliki kekasih bernama Noval. Kekasihnya itu rupanya diduga disukai oleh laki-laki lain bernama Heri Santoso. Cemburu, Rian pun membunuh Heri dan melakukan mutilasi terhadap pria berusia 40 tahun itu. Akibat pembunuhan itu, justru terungkap aksi keji yang pernah dilakukan Rian lainnya di Jombang. Sebanyak 10 orang lainnya juga menjadi korban pria tersebut. Ini, Rian dijatuhi hukuman mati karena terbukti bersalah atas pembunuhan berantai. Selanjutnya publik dibuat kaget juga di tahun 2008 silam dengan kekejaman Bayi Kuni alias Babe yang berusia 59 tahun. Pria asal desa Meranggen, RT 16, RW 6, Kecamatan Kajuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini dijatuhi hukuman mati karena melakukan sodomi terhadap belasan anak di bawah umur serta pembunuhan berantai terhadap 7 bocah dan 4 diantaranya dimutilasi. Ditinggal mati sang istri, Babe kemudian kembali lagi ke ibu kota mencoba beradu nasib. Dia mulai hidupnya di kawasan terminal Pulau Gadung menjadi penjual rokok dan memelihara anak jalanan dengan memberi mereka makan. Pola pikir negatif Babe pun muncul ketika hasrat seksualnya datang. Dia tidak perlu jauh-jauh mencarinya, cukup mengambil satu dari anak-anak jalanan yang dipeliharanya. Jika tidak mau melayani nafsu bejatnya, tidak segan ia membunuh satu persatu dari mereka. Aksi keji Babe diperkirakan sejak tahun 1998 dan pembunuhan cara mutilasi baru sejak tahun 2007. Kasus bermula saat ditemukan korban mutilasi di Klender, Jawa Timur pada tahun 2007. Saat ditemukan, dubur bocah berusia 6 tahun itu tersumpal kertas koran. Kala itu, Babe tidak bisa ditangkap karena korban anak jalanan tanpa identitas. Setahun setelahnya, ditemukan lagi bocah 9 tahun yang dimutilasi dan dibuang di dekat terminal Pulau Gadung.
Dari pembunuhan itu, polisi melacak keberadaan Babe dan ditangkap. Babe pun tidak berkutik. Babe mengakui telah membunuh 14 anak, sebagian disodomi, dan 4 diantaranya dimutilasi dengan alasan untuk memudahkan membuang jenazah. Beberapa korban Babe itu sendiri merupakan anak-anak jalanan, di antaranya Arif kecil yang mayatnya ditemukan di Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur, dengan tubuh dipotong menjadi 4 bagian dan tanpa kepala. Korban penyimpangan itu juga terdaftar atas nama Adi, yang mayatnya ditemukan di Pasar Klender, Cakung, Jakarta Timur, dengan tubuh korban dipotong menjadi 2 bagian, serta beberapa korban Babe lainnya yang dibunuh dengan cara yang sadis. Dari hasil pemeriksaan psikolog Universitas Indonesia, Prof. Sarlito Wirawan, bahwa Babe mengidap homoseksual, pedofilia, ataupun ketertarikan seksual dengan anak di bawah umur, dan nekrofil, yaitu tertarik berhubungan seksual dengan mayat. Kelainan kejiwaan ini dilatar belakangi oleh masa kecil Babe yang sering mendapat kekerasan psikologis dan pernah disodomi. Atas perbuatannya, Babe pun dibekuk jajaran Polda Metro Jaya, serta dijatuhkan hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Tinggi. Selanjutnya, ada kasus mutilasi wanita hamil 7 bulan bernama Nur Atikah, berusia 34 tahun, ditemukan tewas dalam keadaan dimutilasi di sebuah kontrakan desa Telaga Sari, Cikupa, Kabupaten Tangerang, pada Rabu 13 April 2016 pagi. Sebelum ditemukan meninggal, ia terlibat cekcok dengan Agus. Percekcokan itulah yang membuat Agus nekat membunuh dan memutilasi Nur Atikah. Diketahui, pertama kali mereka bertemu di rumah makam Gumarang, Cikupa, Kabupaten Tangerang, tempat keduanya bekerja sejak Juli 2015. Saat itu Nur Atikah bekerja sebagai kasir dan Agus sebagai kepala rumah makan tersebut. Setelah itu, Nur Atikah diketahui pindah dari rumah makan tersebut. Tetapi kisah cinta mereka tetap berlanjut. Walaupun berbeda tempat kerja, keduanya tetap berhubungan melalui ponsel. 2 bulan kemudian, di bulan Agustus 2015, keduanya bertemu di KFC Citra Raya Cikupa. Agus mengaku masih bujang dan Nur Atikah mengaku janda. Mereka sepakat untuk mencari tempat tinggal di kontrakan Haji Malik, dekat Pasar Cikupa. Setelah menetap bersama di rumah kontrakan tersebut, mereka sering berhubungan badan dan akhirnya Nur Atikah hamil. Akhirnya, Nur Atikah mengetahui jika Agus ternyata telah beristri. Hal itu menyulut percekcokan antara keduanya. Selalu didesak agar bertanggung jawab, Agus pun kesal dan mencekik Nur Atikah hingga meninggal. Setelah itu, jasad dimutilasi agar jejak pembunuhan bisa dihilangkan, meskipun akhirnya terungkap juga. Selanjutnya adalah kasus mutilasi wanita di Sleman yang baru terjadi tahun 2023 kemarin. Korban diketahui bernama Ayu Indrawati berusia 34 tahun. Perempuan ini ditemukan dalam kondisi termutilasi di Wisma Kaliurang, daerah Pagem, Sleman. Korban sendiri adalah warga Patehan, Kraton, Yogyakarta. Pada pertengahan Maret 2023, tersangka yang berinisial HP, berusia 23 tahun, mengatur pertemuan dengan Ayu dan berencana menghabisi nyawa korban, demi bisa merampas harta bendanya untuk melunasi utang pinjaman online dan untuk judi online. Mayat Ayu ditemukan dalam kondisi termutilasi pada 19 Maret. Saksi di lokasi sempat mengatakan melihat Ayu bersama lelaki pada 18 Maret malam. HP berhasil ditangkap pada 21 Maret setelah kabur ke Temanggung, Jawa Tengah. Ia mengaku nekat menghabisi korban karena terlilit hutang 8 juta. Pada akhirnya, HP divonis hukuman mati.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.